belum di tahap yang stabil. Ketika kita merdeka belajar berarti kan kita nggak usah mikir masalah ekonomi. Iya. Ya kan gitu. Fasilitasnya orang kan kita mau kemana aja ongkos ada, kendaraan ada kan gitu. Kita bisa mencari apa yang kita inginkan gitu. Nah itu masalah utama untuk remaja. Yang kedua adalah perubahan perilaku juga karena media sosial. Nah itu perilaku era media sosial. Seakan-akan tidak mempercayai dirinya, karena itu banyak anak remaja sekarang tidak mengenal dirinya, tapi mengenal sosok idolanya. Iya betul. Ya kan, mengenal sosok idolanya. Nah, yang ketiga adalah tekanan tantangannya itu adalah jadi tekanan akademisnya di semua yang paling bahaya itu adalah cyberbullying. Cyberbullying di sekolah kena, di dunia maya kena, akhirnya merasa kesepian. Adalah begitu proses begitu. Yang remaja sekarang itu tantangannya. Makanya sekolah harus inklusif, bukan eksklusif. Buat nyaman siswa. Apakah bisa terjadi? Bisa, tapi butuh waktu. Iya. Iya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Mas, peran-peran yang perlu diambil oleh orang tua, guru, terus teman itu seperti apa untuk dalam mengurangi atau mencegah kesehatan gangguan mental ini? Jadi kita pada satu-satu. Iya. Jadi yang perlu yang diambil orang tua, bagaimana supaya mencegah masalah gangguan mental pada remaja. Yang pertama, orang tuanya itu harus menyehatkan dulu mentalnya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ketika mentalnya sudah sehat, harus mempunyai pola komunikasi keluarga yang bagus. Karena rata-rata orang kena gangguan mental itu karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dia tidak bisa mengungkapkan aktualisasi perasaan dirinya. Kan gitu. Terus dipendam terakumulasi jadi stres. Nah, pola komunikasi keluarga yang bagus, yang diperbaiki antara saya, ibu, dan anak-anaknya. Harus ada komunikasi dua arah, saling mendengarkan ujian, memberikan ujian, gimana prestasi anak, tidak membanding-bandingkan anak satu dengan anak lain, atau tangga kan gitu. Beda dengan gitu kan. Cara polanya kan beda. Orang tua yang lain kasih fasilitas, ada ekskul ini, ada les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, anak yang pintar wajar nggak? Nah, kalau satu anak misalnya cuma sekolah doang, terus dibandingkan dengan anak yang mendapat fasilitas itu, kan nggak make sense. Nah, itu yang berat, gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Karena ketika anak sudah nyaman dengan orang tuanya, dia akan mencari pelarian masalah itu balik ke keluarga, itu dia aman. Gitu ya, kita bicara secara umum, ya kan? Nah, terus bagaimana guru? Nah, guru juga harus sering berinteraksi dengan siswa, gitu ya. Bukan dengan sisi akademis saja, cuma guru juga harus sering mengamati perilaku siswa. Contoh yang paling bisa diamati, misalnya ada siswa yang biasanya aktif di kelasnya, tiba-tiba jadi pendiam. Ada kan? Yang kedua, biasanya ekskul basket hitam, berubah perilaku ekstrim. Yang paling kelihatan adalah nilai. Nilainya biasanya bagus, tapi menurunnya drastis. Nah, berarti guru juga harus sering berinteraksi dengan siswa secara personal ya. Secara personal, bukan secara kelas. Ya, pertanyaannya gini, apakah guru kelas mengenal semua nama siswa? Belum tentu. Iya pasti. Nah, berarti kan yang dilakukan adalah hanya interaksi, komunikasi yang dibangun komunikasi kelompok, bukan personal. Nah, itu yang harus dikembangkan oleh misalnya oleh guru itu, bagaimana self awareness dia sebagai guru, kesadaran diri dia sebagai guru, bukan hanya memberikan nilai, tetapi juga mendidik, membina dan mengantarkan mengantarkan siswa itu mempunyai motivasi yang baik dalam hal belajar dan hal seperti teman yang terakhir teman yang positif ya, berteman yang positif, jangan membandingkan satu dengan yang lain, jangan berteman karena punya maksud, ya saling menghargai, saling toleransi satu sama lain. Karena sebenarnya yang paling sering terkena masalah mental itu ya karena pertemanan
pertemanan, satu kelompok yang dianggap super, membuli satu kelompok yang dianggap underdog. Ya kan, apalagi ada teman-teman atau ada siswa yang nggak punya teman, udah selesai itu ya kan. Ya, ada kan biasanya kan orang kantoran di sekolah ada kan, kantoran kelas, kantoran sekolah, ya kan, misalnya ini citranya oke ini kan, apa saja di orang ada acara, tapi bisa dibedain loh, ngebully sama aniaya itu beda. Banyak orang mikir kalau mukul orang itu ngebully, enggak, itu dimaksud penganiayaan. Bully itu biasanya itu adalah melemahkan mental seseorang, bukan fisik. Bisa dari komunikasi, dari perilaku, tapi kan namanya itu kan makanya lebih berat. Kalau fisik bisa disembuhkan, kalau itu berat ngomong itu bisa berpuluh-puluh tahun, dan itu ada pasca trauma. Itu berbahaya. Nah, itu yang harus dikembangkan oleh orang tua, guru, dan teman-teman, bagaimana menjaga sekitar itu dengan pola interaksi yang baik dan pola awareness yang baik untuk mereka masing-masing. Itu. Misalkan seseorang dia udah terkena, dia udah sadar gitu kalau dia terindikasi gangguan mental, sebaiknya apa yang seorang tersebut lakukan? Oke, itu sudah terindikasi nih. Dia sadar. Harusnya pertama bicara sama keluarganya. Itu nggak menggunakan sama psikolog kan? Pasti. Tapi, jadi kalau keluarganya pendidikannya bagus sih ya, komunikasinya bagus, pola asuhnya bagus, bisa gitu. Kita bicara umum ya. Tapi kalau lanjutannya, biasanya yang banyak mengalami kesehatan mental itu kan, masalah gangguan mental itu kan, ya memang keluarga yang berat gitu. Ya boro-boro mikirin mereka, makanya masih belum. Jadi harusnya dilakukan apa? Ya pertama sih kalau kita ngomong secara terapi ya ngomong ke keluarga. Kalau keluarga yang mampu ke guru, ya kita bertanya itu aja. Kalau ke teman kan nggak mungkin. Kalau ke teman nggak mungkin, karena sama-sama juga mengerti. Ya kan, masalah kita itu kan masalah kedewasaan juga. Menghadapi masalah ini. Ya ini sih bisa ya. Tapi kalau kita mampu cari komunitas. Komunitas yang baik dari media sosial mungkin bisa kan, tetap di situ. Baik, yang terakhir, menurut Mas, apa sih upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam menangani gangguan sedang remaja seperti ini? Oke, yang perlu dilakukan pemerintah pertama buat itu namanya kunjungan sosial ke sekolah-sekolah. Yang pertama yang paling indikasi ya pasti buat seminar. Terus yang banyak itu di sekolah tes psikologi, ya kan, banyak loh, jangan hanya di tempat kerja aja, ya kan, melakukan tes psikologi, tapi di sekolah-sekolah juga harus di tes loh, disurvei loh. Bagaimana kan banyak indikator dalam psikologi sosial, psikologi mental, psikologi cyberbullying gitu. Itu banyak itu kan menjadi rujukan itu. Alat ukurnya juga banyak. Cobalah di sekolah, terus sekolah juga aktif dalam mendatangkan pihak luar ke sekolah gitu. Kan merdeka ini kan bukan hanya siswanya yang merdeka, tapi sekolah juga harus merdeka. Buat kurikulum dong. Ya kan, kurikulumnya kurikulum merdeka, tapi implikasinya kadang belum merdeka. Oke, itu sekolah juga harus aktif lah, mengundang misalnya pihak-pihak konselor, psikolog, datang ke sekolah, dan tidak satu misalnya minimal satu tahun sekali. Penting untuk pada saat pembagian rapor. Jadi momennya gitu loh kan, itu momennya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kalau pemerintah kan, ya yang dilakukan pemerintah, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan pemerintah. Cuma kan programnya itu yang belum tersentuh sampai berlapis ke masyarakat. Jadi yang dilakukan pemerintah itu bukan pencegahan, tapi penyembuhan. KPAI, Komnas Perempuan, kan gitu kan. Yang dilakukan pemerintah itu hanya penyembuhan. Dan itu prosesnya lama menyembuhkan kalau kita nak juga. Tapi yang penting mencegah. Kasus remaja sekarang kan gila-gila ya. Kecil bisa maaf cabuli anak kecil, membunuh juga bisa. Udah banyak sekarang. Wow.
Iya. Luar biasa. Ada kemampuan berpikir yang sempit, ada kecerdasan emosi yang sangat rendah. Nah itu yang harus diperbaiki, dicegah dong. Iya. Kalau memperbaikinya nanti ya mudah lah. Nggak usah pakai penjara, kalau penjara membunuh dia kenapa nggak dicegahnya gitu dengan kriminal gitu. Hal ya. Tapi sekolah juga ada peran aktif loh. Iya. Ya, kalau bisa mah di setiap sekolah itu diadakan tuh kayak poster, spanduk, stop bullying. Ada di sekolah kan ada lagi. Kalau sebenarnya banyak. Ada banyak. Cuma kalau kasus-kasus seperti itu belum pernah kedengaran. Enggak, maksudnya untuk pencegahan lah gitu. Kalau pencegahan ada, kalau poster banyak. Nah, poster. Itu sosialisasinya Sosialisasinya ya. apakah sebulan sekali? Oh, itu sih mungkin jangan. Nah, mungkin bisa dibuat mungkin mata pelajaran baru. Iya. Terkait Sharingnya. dengan atau budi pekerti. Dan mungkin kan sistemnya kalau saya nggak tahu ya, kalau teman saya itu dulu guru BK itu guru BK konseling itu hanya menerima masalah siswa, tapi dia nggak masuk ke kelas. Iya. Sampai sekarang masih gitu. Ada mata kuliah khusus, mata pelajaran khusus. Memang setiap minggu bikin orang apa ya, guru BK ini masuk ke kelas. Kalau mata pelajaran khusus itu nggak ada, cuma kalau ada masalah, biasanya PK itu langsung nama sendiri. Karena nih, Berarti ada masalah. iya, Balik lagi, kenapa nggak dicegah dulu sebelum ada masalah? Langkah baiknya juga sekolah ada mata pelajaran khusus yang memang guru kita itu bisa masuk ke kelas minimal ya seminggu sekali kayak pelajaran sama, porsinya harusnya sama kayak pelajaran ilmu eksak atau ilmu sosial itu sama harusnya. Porsinya karena itu sudah jadi masalah tadi menurut mereka tadi 16 juta loh. Iya. Anak yang 10 sampai 17 tahun menurut penelitian yang dilakukan UGM. iya, iya. Ya kan itu kan bahaya. Ya itu jadi mudah-mudahan tentu kita merekam video ini bisa bermanfaat dan mungkin berinspirasi bagi sekolah dan mungkin jadi Mas Pijar sendiri dan teman-teman kelompoknya. Iya, betul. Oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Apa? Nah, apa sih? Ada. Lanjut kan? Ya,